Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Diberkati hidupmu hari ini dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat terbaik, kesehatan mengalir dalam hidup kita semua. Ya, saudaraku, hari ini saya masih membahas tentang gratitude, tentang mengucap syukur. Saya mendapatkan satu insight bahwa gratitude itu adalah lifestyle hidup orang percaya. Jadi ketika ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita, bukan lagi momentum atau momen-momen tertentu, itu menjadi sebuah power yang kuat untuk mendorong kita untuk segera kembali ke rancangan Allah semula. Pembentukan karakter kita itu dimulai dari bersyukur dalam hidup kita. Bersyukur aku ditebus. Bersyukur aku diperhatikan oleh Elohim Yahweh Bapakku. Sampai aku diberi kesempatan untuk memiliki keselamatan kekal. Bersyukur aku punya Tuhan Yesus yang mengasihiku rela mati, membawa diriku bisa berjumpa dengan Bapa face to face. Bersyukur dengan hidup. Bersyukur masih bisa pelayanan. Bersyukur masih punya keluarga. Bersyukur masih punya orang tua. Bersyukur dan bersyukur. Itu jadi gaya hidup kita. 1 Tesalonika 5:18 kembali saya ingatkan bahwa kalimatnya adalah begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, saudaraku. Banyak kita tidak bisa bersyukur dalam segala hal. Kita hanya bersyukur kalau di momen-momen tertentu yang menurut kita baik. Tetapi kita tidak bersyukur di dalam segala hal. Kalau kita baru dapat berkat, baru dapat sesuatu yang kita inginkan, apa yang kita doakan, kita baru bersyukur. Tahukah saudaraku, syukur atau gratitude itu bukan perayaan ketika keadaanmu baik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Dan Allah Bapa tidak menginginkan hal itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Allah menginginkan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Maka syukur itu bukan perayaan ketika keadaanmu baik. Tetapi syukur itu adalah keputusan hati kapanpun musim hidup kita berjalan. Amin, saudaraku ya. Jadi syukur yang hanya muncul saat berkat itu datang atau doamu dijawab atau keinginanmu dikabulkan, itu masih momen. Tapi syukur yang tetap ada saat proses terjadi dalam hidupmu, tantangan demi tantangan terjadi, tapi kau tetap mengucap syukur, itu yang namanya lifestyle, gaya hidup. Gaya hidupku bersyukur. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup mengucap syukur sebagai anak Allah. Kita tidak bisa hidup tidak di dalam gaya hidup mengucap syukur dan kita mau menyenangkan hati Bapa. Oh, itu nggak mungkin. Maka apa artinya sebagai syukur itu sebagai gaya hidup? Begini, saya mau jelaskan begini. Kalau syukur adalah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah lifestyle yang kita gaungkan dalam hari hidup. Mau perasaan naik turun, tapi mengucap syukur itu sudah stabil dalam diri kita. Mungkin hari ini ya, kita menghadapi klien yang susah atau menghadapi karyawan yang sulit. Perasaan kita naik turun, tapi ucapan syukur kita ke Tuhan itu tetap stabil. Karena sudah jadi kebiasaan. Ketika kita menabrak sebuah masalah begitu ya, kita repot ngurusin orang begini. Misalnya nih, perasaan kita sedang jengkel nih. Tapi ketika kita menghandle hidup kita, pikiran perasaan kita kepada Tuhan, seperti Kristus berpikir, seperti Kristus berperasaan, itu momentum itu boom. Tapi kita langsung segera mengambil alih itu di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Maka ketika kita marah mungkin, kemudian kita bisa merenung dan
kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku dipertemukan dengan orang-orang sulit itu. Aku mau semakin seperti Yesus, ketemu dengan orang model begitu. Amin, saudaraku. Ya, maka orang yang menjadikan syukur itu gaya hidupnya, hidupnya tidak menunggu moodku baru baik atau enggak baik. Tapi orang-orang begitu melatih hatinya sampai ucapan syukur itu jadi kebiasaan hidupnya. Itu saudaraku. Dan syukur itu bukan tergantung dari keadaan, tapi dari imanmu kepada Kristus Yesus. Lahirnya dari iman. Kenapa? Karena aku mau jadi pengikut Kristus. Kan begitu kan? Kan kalau Bapa maunya kan produk manusia yang seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seperti putra tunggalku. Sehingga Bapa ketika Yesus dibaptis, Bapa dari langit berkata apa? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Lah, kita harus mencontoh kepada Yesus itu, Tuhan Yesus. Maka kita harus beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka bersyukur kita itu bukan tergantung dari keadaan, tetapi pada iman kita kepada pribadi Yesus. Artinya apa? Aku mau hidup seperti Yesus hidup. Aku mau berpikir seperti Yesus berpikir. Aku mau berperasaan seperti Yesus berperasaan. Yesus bisa sedih. Yesus sedih loh. Ketika bait Allah dibuat jualan, dia sedih, dia marah juga. Amin, saudaraku. Tetapi dia bisa handle itu tetap di dalam koridor kekudusan. Dia tetap menjaga dirinya tetap ada di koridor kekudusan sampai Bapaknya tetap puas dengan hidupnya. Maka bagaimana dengan hidupmu dan hidupku hari ini, saudaraku? Kita boleh keadaan kita menghajar kita, keadaan kita boleh mengecewakan kita, keadaan kita boleh berat, boleh porak-poranda deh kalau boleh dikatakan. Tapi iman kita, syukur kita itu tergantung kepada iman kita. Siapa yang kita contoh? Siapa panutan kita? Siapa yang menjadi role model kita? Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pakailah pikiranku dan perasaanku, sehingga kau bisa memuaskan Allah Bapa dalam hari hidupmu. Maka syukur itu gaya hidup yang berdasarkan karakter Tuhan, bukan situasi yang memainkan ucapan syukur kita. Amin ya saudaraku. Dan ucapan syukur itu harus hadir setiap saat. Bukan hanya di momen-momen rohani. Bukan hanya saat ibadah kita nyanyi ngucap syukur. Itu palsu. Kadang itu cuma di mulut karena kita nyanyi terbawa emosi. Karena situasi yang memang dimainkan di dalam ruang ibadah. Itu masih palsu. Tetapi syukur yang original itu ketika hari hidup kau di lapangan hidup. Kau menghadapi pasangan yang sulit. Kau menghadapi keluarga yang toksik. Kau menghadapi apapun lah di luar sana. Bisnis yang sulit. Kesehatan yang tidak baik. Atau apapun ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Atau pernikahanmu yang sedang di ujung tombak atau bagaimanapun. Itulah saat yang harusnya ditunjukkan bahwa kita harus mengucap syukur setiap saat. Bukan di momen-momen tertentu. Bukan hanya waktu bangun tidur, waktu makan, waktu... Enggak. Tetapi saat, every time, every minute, every second in your life, kau mengucap syukur kepada Dia. Sampai-sampai kau bisa berkata ucapan syukur atau gratitude ini adalah nafas rohaniku, nafas hidupku. Amin saudaraku. Dan orang-orang begini ciri-cirinya gampang kok kelihatan. Dia gak mudah panik kalau sedang ada di dalam kesulitan atau masalah. Dia gak mudah panik karena hatinya sudah terlatih melihat Tuhan. Belajar karakter Tuhan. Dia belajar kalau dia dalam kesulitan, dalam masalah, dalam tantangan, dalam pergumulan. Dia belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Karena dia tahu
semuanya bisa dilawan dengan kekudusan hidup. Amin, saudaraku. Dan orang-orang begini tidak mudah fokus pada kekurangan, tetapi dia lebih fokus kepada kesetiaan kepada Tuhan. Dia melihat apa yang ada dan dia bersyukur. Bukan dia melihat apa yang tidak ada di tangannya, tetapi dia berkata, apa yang ada di tanganku yang dipercayakan Tuhan dalam hidupku, aku akan pergunakan, aku akan kelola. Seperti talenta yang dititipkan Tuhan atas diriku, aku akan lipat gandakan. Aku akan lakukan bagianku dengan tanggung jawab hidup. Karena suatu hari aku tahu, suatu hari aku harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allahku dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Ingat loh saudaraku, jangan bandingin hidupmu sama orang lain. Biarkan versi hidupmu sendiri berurusan dengan Tuhan itu sendiri. Dan percayalah bahwa talenta atau apapun yang dititipkan Tuhan di tanganmu, itu harus dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Apapun itu, pekerjaan, pasangan, anakmu, generasimu, mungkin orang-orang yang kau layani, pelayananmu, waktumu, tanggung jawabmu, semua jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu yang harusnya Tuhan mau berkata, kau kuciptakan hanya untuk menjadi penjala jiwa. Maka selamatkan dirimu dan segeralah selamatkan orang lain. Itu semuanya. Amin saudaraku. Dan orang yang ucapan syukur itu udah menjadi gaya hidupnya, dia lebih tenang biasanya, sabar, teduh. Dia lebih rendah hati, ya. Karena syukur itu membuat jiwa seseorang itu stabil. Syukur itu akan membuat karakter yang kerasnya kayak apapun jadi lembut. Tapi butuh proses, ya. Jangan hakimi sesamamu, jangan hakimi pasanganmu. Biar mereka berproses. Biar mereka ambil waktu mereka bersama dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Sampai nanti saatnya karakternya akan berubah jadi lebih lembut. Dan orang-orang model begini tidak mudah iri. Karena tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena hatinya udah penuh sama Tuhan. Tenggelam di hadirat Allah. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena tiap hari dia memburu Tuhan itu sendiri. Memburu hadiratnya, memburu tangannya, memburu dekapannya, memburu apa yang menjadi kehendaknya untuk dia lakukan dalam hari hidup. Maka tidak ada lagi ruang untuk iri hati. Karena hidupnya sudah dikenyangkan dengan ucapan syukur, gratitude dari Tuhan. Wah, luar biasa. Dan orang-orang model begini memiliki mata yang cepat melihat kebaikan. Saat orang lain melihat kekacauan, kerusakan, orang model begini melihat kesempatan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Amin gak saudaraku? Ini yang sering saya sampaikan. Hari ini kelihatannya kenapa pelayananku sulit banget ya? Dari kacamata orang yang tidak memiliki lifestyle mengucap syukur, gratitude jadi lifestyle hidupnya, mereka akan melihat pelayanan ini kacau, pelayanan ini akan rusak, pelayanan ini akan hancur suatu hari nanti. Tetapi kalau orang yang terbiasa dengan lifestyle hidupnya gratitude, mengucap syukur, dia akan melihat, oh inilah kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaan. Karena akan ada momen indah di sini. Setiap kita pasti akan dibentuk dalam pelayanan ini. Oh beda saudaraku. Lihat pernikahan yang mulai panas, dia tahu, oh orang lain lihatnya, oh ini cerai nih, berantakan nih. Tapi kalau orang yang hari hidupnya mengucap syukur, dia tahu, oh ini kesempatan untuk aku saling mengkoreksi diri. Aku harus mulai lebih memikirkan bahwa pernikahan itu bukan menuntut kebahagiaan kepada pasanganku, tetapi saling memberi kebahagiaan. Wah, ada perubahan. Amin. Kenapa harus menjadi gaya hidup sih gratitude itu? Mungkin Anda yang bertanya begitu sama saya. Pastor, kenapa gratitude, mengucap syukur harus jadi gaya hidup kita? Karena dengan bersyukur itu akan membuka pintu hadirat Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Tanpa syukur, hatimu sulit merasakan hadirat Allah. Sumpek, judek dengan masalah, kamu tidak akan ketemu Tuhan. Hadirat Tuhan tidak akan bisa membasahi dan menenggelamkanmu, saudaraku. Kau akan ditenggelamkan dengan masalah hidup. Ya, itu malahnya. Makanya hati-hati. Ingat ya, mengucap syukur akan membuka pintu hadirat Allah.
Dan yang kedua, karena syukur itu akan memberi kekuatan mentalmu, kekuatan rohani spiritualmu. Ingat, gratitude itu akan menurunkan stresmu. Itu secara psikologi loh. Secara rohani, ucapan syukur gratitude itu akan menguatkan imanmu. Bangkit bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur jadi gaya hidup kita? Karena syukur akan menjaga hatimu dari racun keluhan hidup. Ngeluh terus itu dikurangin, saudaraku. Ya, kalau kau tidak mengenakan gaya hidup mengucap syukur, maka yang keluar hanya keluhan, dan keluhan. Capek, saudaraku. Dan yang keempat, kenapa harus mengucap syukur jadi gaya hidup kita? Karena syukur mengizinkan Tuhan bekerja lebih besar dalam hidup kita. Yesus mengucap syukur sebelum mengadakan mujizat. 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur atas berkat yang ada di tangannya. Dan disitulah ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, saudaraku. Amin. Syukur itu mendahului kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka pada pagi hari ini, saudara, saya mau memberikan satu ilustrasi. Syukur itu seperti payung. Saat hujan, masalah itu turun. Orang yang tidak punya payung akan basah dan kacau, saudaraku. Tetapi orang yang punya payung, dia tidak takut dengan hujan itu. Maka boleh saya katakan begini, syukur itu tidak menghentikan hujan, tetapi melindungi hidupmu, melindungi hatimu dari kehancuran, saudaraku. Amin. Maka syukurilah dari hal kecil apapun yang ada di depanmu, di tanganmu, di hidupmu, di sekitarmu. Amin. Katakan, ucapkan syukur. Thank you, Lord. Katakan dengan suara supaya telingamu dengar. Perkataanmu itu akan menguatkan rohmu. Amin. Dan berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan tetanggamu. Gak perlu. Dengan sahabatmu, udah deh. Gak perlu. Perbandingan itu akan mematikan ucapan syukur. Perbandingan membunuh gratitude. Fokus pada panggilan Tuhan atas hidupmu. Cukup itu saja. Dan ubahlah semua keluhanmu selama ini. Ditulis kalau perlu, saudaraku. Diubah jadi doa syukur. Kalau dulu kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Sekarang ngomongnya begini, terima kasih ya Bapak. Bapak kau baik. Aku tahu rancanganmu rancangan indah atas diriku. Amin, saudaraku. Ya, maka cara pandang kita bisa berubah. Hati kita lebih damai. Hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih. Iman kita semakin kuat. Dan atmosfer hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Maka banyak orang akan terberkati dengan hal itu. Amin. Belajar suara kebenaran itu harus begini. Ya, kita harus dari hal-hal yang begini nih. Supaya orang mau kenal siapa Elohim Yahweh kita. Amin, saudaraku ya. Ya, jadikan syukur bukan hanya reaksi merayakan kemenangan, tetapi gaya hidupmu setiap hari. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.